kembali. Kita akan mulai pelajaran agama kita pada pagi hari ini. Anak-anak siapkan alat belajarnya, buku paket atau pelajaran agama, pulpen, dan buku tulis. Kita langsung saja pada materi kita. Nah, materi kita hari ini anak-anak bisa buka dan bisa lihat di halaman 5 buku paket agama, pelajaran agama pada pagi hari ini, yaitu ayahku pahlawanku. Nah, di dalam keluarga dan di keluargamu juga pasti punya ayah. Kamu pasti punya ayah di rumah. Nah, pahlawanku adalah ayahku. Jadi, anak-anak yang lagi belajar di rumah, ayahnya pasti pahlawanmu atau ayahmu adalah pahlawanmu. Nah, kita akan belajar bagaimana peran ayah di dalam keluarga. Nah, di sini Mr. Arlin catat yang pertama, peran ayah itu menjaga keluarganya, kemudian mengasihi keluarganya, melindungi keluarganya, mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga, memberi waktunya bagi keluarga. Ya, yang terakhir tadi, memberi waktunya bagi keluarga. Seperti yang ada di gambar di depan ini, seorang ayah yang sedang menemani anak-anaknya untuk bermain. Nah, itulah peran ayah di dalam keluarga. Dan di dalam keluargamu pasti ayahmu sangat memiliki peran penting bagi keluargamu, terutama bagi kehidupanmu. Nah, di dalam Alkitab kita akan belajar tentang keluarga Ishak. Nah, keluarga Ishak yaitu terdiri dari ayahnya yang bernama Abraham dan ibunya yang bernama Sarah. Nah, Ishak sangat mengagumi ayahnya Abraham karena ketaatannya kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi Ishak mengagumi seorang ayah, karena ayahnya yang pertama itu adalah taat kepada Tuhan atau takut kepada Tuhan. Dia melihat bahwa ayahnya selalu berdoa kepada Tuhan. Dia melihat ayahnya bahwa selalu memuji, menyembah Tuhan. Jadi selalu mementingkan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang menjadi contoh bagi keluarga, terutama bagi keluarga Kristen, bahwa peran ayah yang paling utama adalah membawa seisi rumahnya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Isa melihat itu di dalam diri ayahnya, dan dia mengagumi ayahnya bahwa ayahnya begitu tangguh, begitu kuat, mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, dan bahkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya tidak ada yang seperti ayahnya Abraham. Nah, Isa ini lahir di keluarga Abraham. Nah, dia lahir ketika Abraham sudah tua dan ibunya sudah tua. Ketika itu Sarah tidak lagi punya harapan untuk memiliki seorang anak. Tetapi karena Abraham percaya pada janji Tuhan, karena Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan seorang anak dan akan menamainya Ishak di dalam keluarga mereka.
Dan bagian Abraham adalah percaya pada perkataan Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Dan Sarah itu kurang percaya pada perkataan atau janji Tuhan. Nah, Abraham sebagai kepala keluarga, sebagai pahlawan di dalam keluarga, yang pertama-tama dia miliki adalah taat kepada Tuhan, sehingga dia bisa beribadah, berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Nah, di dalam rumah juga anak-anak yang lagi belajar ini pasti punya ayah dan punya ibu. Mister mau katakan bahwa ayahmu pasti sangat mengasihimu. Pasti ayahmu sangat mencintaimu. Bahkan ayahmu tidak mau kamu terluka. Ayahmu tidak mau kamu menderita. Maka daripada itu, pasti ayahmu berjuang mati-matian hanya untuk kamu. Jadi, di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, kamu harus mengagumi ayahmu, karena dia pahlawan yang berjuang untuk kamu dan mama dan kakak dan adik. Contohnya ketika kamu sakit. Nah, pasti ayahmu sangat khawatir dan juga ibumu sangat khawatir. Makanya ketika kamu sakit, ayahmu yang akan mencari biaya obatmu, atau kalau masuk di rumah sakit, ayahmu yang akan memberikan biaya di rumah sakit. Dan juga ibumu pasti akan khawatir ketika kamu lagi sakit. Makanya Mister mau katakan kepada anak-anak yang ini belajar, dengarkan perkataan orang tuamu. Nah, kenapa? Karena dia adalah pahlawanmu yang harus kamu dengar. Kalau dia misalnya melarangmu untuk tidak mandi malam, harus dituruti, karena itu baik buat kamu. Jadi salah satu peran ayah tadi di dalam keluarga, bahkan peran ayahmu dalam kehidupanmu adalah menjaga dan melindungi kamu, supaya kamu tidak sakit atau celaka. Nah, Tuhan berfirman agar ayah mengasihi anak-anaknya, ayah yang baik tidak menyakiti anak-anaknya. Mister pasti yakin bahwa ayahmu tidak pernah menyakitimu di rumah. Kenapa? Karena dia mendengarkan perintah Tuhan kalau dia harus mengasihimu. Nah, sekarang ibu mengasihiku. Nah, kalau yang tadi itu ayah adalah pahlawanku, sekarang ibu mengasihiku. Nah, di dalam Alkitab terdapat sebuah cerita, yaitu yang bernama Hana. Dia ini seorang yang tidak punya anak, tetapi sudah lama menikah. Kenapa tidak punya anak? Karena dia mandul, kandungannya tertutup. Dan dia tidak putus asa, dia tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihinya. Dan dia berdoa, berpuasa, meminta Tuhan memberikan dia anak. Dan dia berdoa bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doanya. Dan sebelum doanya dikabulkan oleh Tuhan, Hana berjanji kepada Tuhan bahwa kalau dia diberikan seorang anak, dia akan mengembalikannya kepada Tuhan. Dia akan mengembalikannya menjadi pelayan Tuhan. Dan terbukti ketika
dia melahirkan Samuel sama seperti yang digambar ini. Ini Hana dan suaminya serta Samuel diserahkan ke rumah Tuhan, yang pada saat itu yang menjabat sebagai imam yaitu Eli. Dia diserahkan kepada Imam Eli supaya dia menjadi pelayan Tuhan. Nah, juga di rumah anak-anak pasti ibumu sangat mengasihimu. Kalau ibumu marah, kalau ibumu tegur, bukan berarti ibumu benci sama kamu, tetapi itulah bentuk kasih seorang ibu ketika kamu berbuat sesuatu yang tidak pantas, yang kurang baik, maka ibumu berhak menegur kamu karena dia mengasihimu. Dia menegur, atau bahkan sekali-kali ibumu memarahimu bukan karena dia benci, tetapi karena dia sangat mengasihimu. Nah, mungkin kamu bisa lihat kasih ibumu ketika kamu lapar, dia menyediakan makanan buat kamu. Ketika kamu sakit, dia membelikan obat buat kamu. Nah, inilah yang terjadi di dalam keluarga Hana dalam Alkitab. Dia sangat mengasihi anaknya, bahkan dia berdoa supaya anaknya dipakai oleh Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan doanya itu terjawab bahwa ketika Samuel besar menjadi nabi Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang penuh dengan urapan Tuhan. Nah, ibumu juga di rumah pasti setiap hari berdoa untuk kamu, supaya kamu kelak diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Nah, itulah kasih ibu terhadap kamu. Di dalam hati ibu, dia selalu mau yang terbaik buat kamu. Makanya harus anak-anak yang lagi belajar mendengarkan Mister harus mengikuti atau mendengarkan kalau ibumu berbicara kepadamu. Nah, bagian D yaitu saudaraku. Nah, di dalam Alkitab juga kita mau belajar tentang persaudaraan. Yang pertama ada Yohanes dan Yakobus, kemudian ada Marta dan Maria dan Lazarus. Nah, di dalam persaudaraan sehingga terjalin keharmonisan atau kedamaian atau kerukunan itu didasari dengan kasih. Ya, jadi saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau kamu benci dengan kakakmu, kamu benci dengan adikmu, maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Nah, coba lihat di gambar di depan ini, di layar HP-mu. Di situ ada Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, mereka sangat bahagia karena mereka memiliki kasih di dalam diri mereka masing-masing. Nah, Maria dan Marta ini dan kemudian Lazarus saudara mereka mereka mengenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengenal mereka. Nah, ketika Lazarus di dalam cerita itu dikatakan dia jatuh sakit, dan yang khawatir itu adalah orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mengasihi dia. Nah, orang-orang yang mengasihi dia adalah saudaranya. Mereka khawatir dan takut dia kenapa-napa. Dan itu terbukti ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong dia, tidak bisa menyembuhkan dia. Lazarus akhirnya meninggal. Nah, di dalam cerita itu dikatakan bahwa
Mereka menyuruh orang untuk memanggil Tuhan Yesus agar dapat melihat Lazarus dan menyembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus sampai Lazarus mati itu belum datang juga. Tetapi 3 hari kemudian setelah Lazarus dikuburkan, Tuhan Yesus baru datang. Dan kemudian dia katakan bahwa di manakah saudaramu kamu kuburkan? Dan mereka menunjukkan kuburan Lazarus. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus bahwa bangun dan bangkitlah, kemudian kamu keluar dari kuburmu. Dan Lazarus itu bangkit. Nah, kamu di rumah pasti saling mengasihi karena keluarga harus menjadi satu. Kakak tugasnya melindungi adik, dan adik tugasnya menyayangi kakak. Semua anak di dalam rumah adalah karunia dari Allah. Jadi kamu ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan mengasihimu. Kalau kamu masih sehat, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa bernafas, itu karena Tuhan mengasihimu. Maka kamu harus juga punya kasih terhadap keluargamu. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.